Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Pembacaan daripada manaqib Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Beliau adalah Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Imam Wadil Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab yang mulia ini terus bersambung dari para pembesar ke kelompok pembesar yang lainnya, bagai untayan rantai emas hingga sampailah kepada kekasih yang agung, yaitu junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abu Bakar dilahirkan di kota Besuki, sebuah kota kecil di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada tanggal 16 Zulhijjah 1285 Hijriah. Dalam pertumbuhan hidupnya yang masih kanak-kanak, ayahanda beliau tercinta telah wafat dan meninggalkannya di kota Gresik. Sedang di saat-saat itu beliau masih membutuhkan dan haus akan kasih sayang seorang ayah. Namun demikian beliau pun tumbuh dewasa di pangkuan inayah ilahi, dalam lingkungan keluarga yang bertakwa yang telah menempanya dengan pendidikan yang sempurna, hingga nampaklah dalam diri beliau pertanda kebaikan dan kewalian. Konon diceritakan bahwa beliau mampu mengingat segala kejadian yang dialaminya ketika dalam usia 3 tahun dengan secara detail. Hal ini tak lain sebagai isyarat akan kekuatan ruhaniyahnya yang telah siap untuk menampung luapan anugerah dan futuh dari Tuhannya yang maha mulia. Maka pada tahun 1293 Hijriah, beliau bersiap untuk melakukan perjalanan jauh menuju kota asal para leluhurnya, yaitu kota Hadramut, kota yang bersinar dengan cahaya para aulia. Perjalanan pertama ini adalah atas perintah dari nenek beliau, seorang wanita salehah yang bernama Fatimah binti Abdullah Allan, dengan ditemani seorang yang mulia, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Bazmul. Beliau pun berangkat meninggalkan kota kelahirannya dan keluarga tercintanya. Setelah menempuh jarak yang begitu jauh dan kepayahan yang tidak terbayangkan, maka sampailah beliau di kota Sewun. Sedang pamannya tercinta Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar beserta kerabat yang lainnya telah menyambut kedatangannya di luar kota tersebut. Tempat tujuan pertamanya Al-Habib Abu Bakar adalah kediaman seorang Al-Allamah yang terpandang di masanya, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf. Sesampainya di sana, Habib Syekh langsung menyambut seraya memeluk dan menciuminya. Tanpa terasa air mata pun bercucuran dari kedua matanya, sebagai ungkapan bahagia atas kedatangan dan atas apa yang dilihatnya daripada tanda-tanda wilayah di wajah beliau yang bersinar itu. Demikianlah seorang penyair berkata, hati para aulia memiliki mata yang dapat memandang apa saja yang tak dapat dipandang oleh manusia lainnya. Dengan penuh kasih sayang, Habib Syekh mencurahkan segala perhatiannya, termasuk pendidikannya yang maksimal telah membuahkan kebaikan dalam diri Habib Abu Bakar yang baru saja beranjak dewasa. Bagi Habib Abu Bakar, menuntut ilmu adalah segala-galanya, dan melalui pamannya Al-Habib Umar, beliau mempelajari ilmu fikih dan tasawuf. Ketika menempa pendidikan dari sang paman inilah, pada setiap malam beliau dibangunkan untuk sholat tahajud bersamanya dalam usia yang masih belia.
Hal ini sebagai upaya mentradisikan qiyamul lail yang telah menjadikan kebiasaan orang-orang mulia di sisi Allah atas dasar keteladanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga apa yang dipelajari beliau tidak hanya sebatas teori ilmiah, namun telah dipraktekkan dalam amaliyah kesehariannya. Rupanya dalam kamus beliau tak ada istilah kenyang dalam menuntut ilmu. Selain daripada pamannya ini, beliau juga berkeliling di Seantero Hadramut untuk belajar dan mengambil ijazah dari para ulama dan pembesar yang tersebar di seluruh kota tersebut. Salah seorang dari sederetan para gurunya yang paling utama adalah seorang al-arif billah yang namanya termasyhur di jagat raya ini, guru daripada guru di zamannya, yaitu al-imam al-kutub al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu anhu sebagai syekhun nazar. Perhatian dari maha gurunya ini telah tertumpahkan pada murid kesayangannya jauh sebelum kedatangannya ke Hadramut. Maka ketika beliau masih berada di tanah Jawa, hal ini terbukti dengan sebuah kisah, yang mana kisah yang sangat menarik antara Al-Habib Ali dengan salah seorang muridnya yang lain. Pada suatu hari, Al-Habib Ali memanggil salah satu murid setianya. Beliau lalu berkata, "Ingatlah, ada 3 aulia yang namanya sama, haliyahnya sama dan magom mereka sama. Wali yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Sayyidina Al-Habib Qutbul Mala Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Dan yang kedua, engkau pernah melihatnya di masa kecilmu, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Adapun yang ketiga akan engkau lihat di akhir usia kamu." Habib Ali pun tidak menjelaskan lebih lanjut siapakah wali ketiga yang dimaksud oleh beliau. Selang waktu beberapa tahun kemudian, tiba-tiba sang murid tersebut mengalami sebuah mimpi yang luar biasa. Dalam sebuah tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun seorang anak yang masih kecil sembari berkata kepada orang tersebut, "Lihatlah, aku bawa cucuku yang saleh, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf." Mimpi ini terulang sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Padahal orang tersebut tak pernah kenal dengan Habib Abu Bakar sebelumnya, kecuali setelah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat ia bertemu dengan Habib Abu Bakar As-Saggaf, ia pun menjadi teringat ucapan gurunya tentang 3 aulia yang namanya sama, haliyahnya sama dan magomnya sama. Lalu ia ceritakan mimpi tersebut dan apa yang pernah dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi kepada beliau. Kiranya tak meleset apa yang diucapkan Habib Ali beberapa tahun silam, bahwa ia akan melihat wali yang ketiga di akhir usianya. Karena setelah pertemuannya dengan Habib Abu Bakar, ia pun meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu berpulang ke rahmatullah. Tak diragukan lagi, perhatian yang khusus dari sang guru yang mulia ini telah tercurahkan kepada murid kesayangannya. Hingga suatu saat Al-Habib Ali Al-Habsyi menikahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dengan salah seorang wanita pilihan gurunya ini di kota Sewun. Bahkan Habib Ali sendirilah yang meminang dan menanggung seluruh biaya perkawinannya. Selain Habib Ali, masih ada lagi yang menjadi Syekhut Tarbiyah, yaitu guru pendidiknya, yakni pamannya tercinta Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Adapun yang menjadi Syekhut Taslik, guru pembimbing beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Sedang yang menjadi Syekhul Fatah, guru pembuka adalah Al-Wali Al-Mukasyif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban, yang seringkali memberinya kabar gembira dengan mengatakan, "Engkau adalah pewaris haliyah kakekmu Umar bin Saggaf." Demikianlah beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar, mengambil ijazah, serta ilbas dengan berpindah dari pangkuan para aulia dan pembesar yang satu dan yang lainnya di seluruh Hadramut, Sewun, Tarim dan sekitarnya yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.
Setelah semuanya dirasa cukup dan atas izin dari para gurunya, beliau pun mulai meninggalkan kota para aulia itu untuk kembali ke tanah Jawa, tepatnya pada tahun 1302 Hijriah, dengan ditemani Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf yang dimakamkan di Turbah Kebon Agung Pasuruan. Maka berangkatlah beliau ke Indonesia. Adapun tujuan pertamanya adalah kota kelahirannya, yaitu Besuki, Jawa Timur. Setelah 3 tahun tinggal di sana, beliau lalu berhijrah ke kota Gresik pada tahun 1305 Hijriah dalam usia 20 tahun. Dan di kota inilah beliau bermukim. Mengingat usianya yang masih sangat muda, maka kegiatan menuntut ilmu, ijazah dan ilbas masih terus dilakoni tanpa kenal lelah. Beliau pun terus-menerus berkunjung kepada para aulia dan ulama yang telah menyinari bumi pertiwi ini dengan kesalehannya, seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan masih banyak lagi yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Pada tahun yang sama, tepatnya pada hari Jumat, telah terjadi sebuah peristiwa yang di luar jangkauan akal manusia dalam diri beliau, yaitu di saat beliau tengah khusyuk mendengarkan seorang khatib yang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, tiba-tiba beliau mendapatkan lintasan hati dan sebuah izin Rabbani. Ketika itu nuraninya berkata agar beliau segera mengasingkan diri dari manusia sekitarnya. Hatinya pun menjadi lapang untuk melakukan uzlah, menjauhkan diri dari kehidupan manusia. Seketika itu juga beliau beranjak meninggalkan Masjid Jami, langsung menuju ke rumahnya. Dan sejak saat itu beliau tidak lagi menemui seorang pun dan tidak pula memberi kesempatan orang untuk menemuinya. Hal ini beliau lakukan tiada lagi hanya untuk mengabdikan diri dan beribadah kepada Rabbnya dengan segenap jiwa raganya. Dan berlangsung sampai 15 tahun lamanya beliau beruzlah, hingga tibanya izin dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau keluar dari khalwatnya untuk kembali berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Pada saat menjelang keluar dari khalwatnya, beliau disambut oleh gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Seraya berkata, "Aku telah memohon dan bertawajjuh pada Allah selama 3 hari 3 malam untuk mengeluarkanmu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Habib Muhammad lalu menuntun keluar dan membawanya berziarah ke makam seorang wali yang tersohor, yang menjadi mahkota bagi segala kemuliaan di zamannya, yakni Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim radhiyallahu anhu. Setelah berziarah, beliau berdua lalu berangkat menuju kota Surabaya ke kediaman Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Di tengah-tengah orang-orang yang hadir pada saat itu, berkatalah Al-Habib Muhammad bin Idrus sembari tangannya menunjuk ke arah Al-Habib Abu Bakar, "Ini adalah hasanah dari seluruh hasanah Bani Alawi yang telah kami buka untuk memberi manfaat kepada orang-orang khusus dan umum." Setelah kejadian tersebut, mulailah Al-Habib Abu Bakar menetapkan jadwal qiraah pembacaan kitab-kitab salaf di rumahnya. Dalam waktu yang singkat, beliau telah menjadi tumpuan bagi umat di zamannya, bagaikan Ka'bah yang tak pernah sepi dari peziarah yang datang mengunjunginya dari berbagai penjuru dunia. Inilah perhatian beliau untuk tetap menjaga tariqah salafnya dan berusaha berjalan di atasnya. Gadaman ala gadamin bijiddin uzza. Itulah yang beliau lakukan semasa hayatnya, mengajak manusia kepada kebesaran ilahi. Waktu demi waktu berganti, sampai kepada suatu waktu di mana Allah memanggilnya. Di saat terakhir dari akhir hayatnya, beliau melakukan puasa selama 15 hari, dan setelah itu beliau pun menghadap ke hadirat ilahi. Beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah pada usia 91 tahun. Jasad beliau disemayamkan di sebelah Masjid Jami Gresik. Walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah, kalam-kalam beliau masih terdengar dan membekas di hati para pendengarnya. Akhlak-akhlak beliau masih menggoreskan kesan mendalam di mata-mata orang yang melihatnya.
hal dan ihwal beliau masih mengukir keindahan iman di kehidupan para pencintanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah beliau dan dapat berjalan mengikuti langkah beliau dan langkah para pendahulu kita, yaitu aslafun salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.